Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat dimanapun berada. Bersama saya, Pendeta Daniel Ralahalu, yang mana akan membawa khotbah yang terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mika 7, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Salam dari Manokwari, Kota Injil. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah akhir bulan di sore hari ini kita akan disegarkan oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mika pasal 7. Kita akan baca dari ayat 1 berakhir ayatnya yang ke-13. Namun saudara-saudara, sebelum kita baca firman Tuhan ini, marilah kita bersatu di dalam doa untuk meminta tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah Roh Kudus mendiami hati kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi panduan bagi kami, khususnya dalam memaknai minggu-minggu sengsara Kristus. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengar. Amin. Perikop pembacaan firman Tuhan di sore hari ini ialah kemerosotan akhlak Israel. Celakalah aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Kemuka menuntut hakim dapat bersuara. Sebesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar baliknya. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengar
Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai ke Sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hosea. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bidang iman, ajaran dan ibadah Gereja Protestan Indonesia di Papua, yang memberikan tema kepada kita ialah Kristus adalah dasar pemberitaan gereja. Dengan subtema ialah pembaruan hidup sebagai wujud beriman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernyataan yang benar adalah bukan mati untuk iman yang berat, tetapi justru hidup untuk iman. Tetapi justru disinilah letak kegagalan banyak orang. Banyak orang yang hidup dengan kerohanian yang salah, dewasa atau sekarang ini, yang hanya menghasilkan orang yang puas dengan diri sendiri, merasa diri benar, tidak dapat menghargai dan mengasihi orang lain, dan hidup dengan kemunafikan. Contoh perilaku orang yang demikian antara lain ialah: satu, tersinggung. Yang kedua ialah membunuh demi agama. Dan yang ketiga ialah doa bukan sebagai tanda penyerahan diri dan pengakuan akan kebesaran Tuhan, melainkan jadi alat untuk memaksakan Tuhan untuk membuat keajaiban segera untuk kita. Dan yang keempat ialah, saudara, ibadah yang meriah tetapi tidak menyentuh hati dan pikiran. Saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan orang Israel pada masa hidup Mika tidak berbeda jauh dengan apa yang telah disebutkan dengan ciri orang yang memiliki perilaku keagamaan yang salah. Antara lain ialah: satu,
Ibadah yang meriah tetapi tidak menyentuh hati. Yang kedua ialah doa bukan sebagai tanda penyerahan diri secara total. Pada zaman Nabi Mika, ada banyak orang Israel yang sangat ingin mendengarkan kabar baik. Namun karena kekejaman dan ketidakjujuran dari saudara sebangsa, penguasa dan bahkan para hakim sangatlah menakutkan. Dalam keadaan seperti inilah bangsa menjadi terpecah belah, sehingga orang tidak lagi mempercayai teman terdekat ataupun sanak saudara sendiri. Rakyat yang setia berharap agar sang nabi akan memberitahukan bahwa pemulihan akan segera membawa perubahan besar bagi negara mereka. Tetapi yang harus ia sampaikan adalah bahwa hukuman Allah menunggu. Bangsa Asyur akan segera menyerah. Saudara-saudara jemaat, keadaan tampak suram, tetapi bukan tanpa harapan. Mika melihat bahwa jauh melampaui hukuman itu, ada suatu masa di mana bangsa tersebut akan menyembah Tuhan Allah dan mereka diberkati. Oleh sebab itu tidak heran apabila dalam hidup mereka marak apa yang namanya perselingkuhan, pemerasan, penindasan, dan penipuan. Melihat hal ini, Tuhan melalui Nabi Mika menyampaikan kekecewaannya. Allah menolak semua ibadat, doa, bahkan persembahan mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Mika 7 ayat 7 dan 8 adalah mau menunjukkan bahwa satu, Mika tetap menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, bahwa Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Kedua, Mika percaya dan mempercayakan diri kepada Allah, bahwa Allah akan menolongnya dan mereka yang setia kepada Allah untuk memperbaharui keadaan bobrok itu. Dan yang ketiga adalah Mika memiliki sikap yang sabar, menunggu Tuhan bekerja. Dan yang keempat ialah ia begitu percaya kepada Tuhan Allah yang hidup, sehingga ia senantiasa berharap dan menanti-nantikan Tuhan Allah itu. Saudara-saudara jemaat yang diberkati
Bahkan sekalipun kita memiliki banyak orang yang memusuhi kita, bahkan mengganggu dan menjahati kita sekalipun, Tuhan pasti menjadi penolong bagi kita. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa Tuhan sendiri tidak pernah berjanji bahwa ketika kita percaya kepadanya, maka kita tidak akan memiliki musuh. Akan tetapi sekalipun kita memiliki banyak musuh dan musuh-musuh itu membuat kita jauh, kita jatuh, Tuhan akan membangkitkan dan membangunkan kita kembali. Dalam Mazmur 37 ayat 24 berkata, apabila kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak, karena Tuhan memegang tangan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah akhir bulan saat ini, kita diingatkan bahwa betapa berharganya kita di mata Tuhan. Dan salib adalah tandanya kepada kita yang telah menerima kasih-Nya. Kita pun diminta untuk membalas kasih-Nya. Mika memiliki sikap menunggu dan menanti-nantikan Tuhan yang hidup untuk bekerja. Kita juga seharusnya memiliki sikap yang sama seperti Mika, yaitu mengandalkan Tuhan, berharap dan menanti-nantikan jawaban Tuhan. Bila hidup kita saat ini dipenuhi oleh persoalan-persoalan atau masalah-masalah, teruslah berharap kepadanya. Tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Tuhan Allah yang hidup. Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya saudara-saudara, Tuhan akan menolong kita. Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Artinya juga bahwa setiap persoalan yang kita alami pasti ada jalan keluar kalau kita mendekatkan diri dan menyerahkan semuanya untuk Tuhan Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita hidup rendah hati, berlaku adil, penuh syukur kepada Allah, serta setia kepada Allah dan pasangan hidup kita masing-masing. Sekarang ini kita diperhadapkan dengan situasi COVID-19 yang mencekam dunia, yang membuat kita galau. Tetapi hari ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang terjadi atau COVID-19 ini adalah atas seizin Tuhan. Karena Tuhan Allah mau supaya kita mendekatkan diri kepada
Februari. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maret. Bulan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bulan yang bagi Bapak Ibu dan saya masih dipenuhi dengan pertanyaan yang sangat besar. Apakah kita diberkati oleh Tuhan? Apakah kita jauh dari Tuhan? Atau apakah kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan Allah yang hidup? Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Allah yang hidup. Orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan adalah orang yang melihat kasih karunia Allah. Nah, di dalam bulan Maret adalah kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Allah. Dan orang yang berjalan dan bekerja bersama-sama dengan Tuhan adalah orang yang tidak pernah mengejar berkat, tetapi dia percaya sebagai Allah yang hidup. Ketika dia bekerja, maka berkat itu akan datang dalam hidupnya. Orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, dan orang yang selalu bertahan dan selalu tahan uji. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri khotbah saya di saat ini sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kita bahwa jangan sekali-kali kita kecewa dan menolak Tuhan. Jangan sekali-kali kita merasa sesuatu yang bagi kita tidak ada jalan keluar, lalu kita meninggalkan Tuhan. Kita mencari jalan pintas dengan mencari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah dengan firman Tuhan atau khotbah di saat ini akan menguatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Biarlah dalam bulan yang baru, bulan Maret nanti, kita akan melihat tahun-tahun rahmat Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.